you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. 'Cause you're a sky full of stars. 'Cause you light up the path. I don't care, go on and tear me apart. I don't care if you do. 'Cause in the sky full of stars, I think I saw you. Stars. I wanna die in your arms. Oh. 'Cause you get lighter the more it gets dark. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk berkat-Mu, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi ini. Terima kasih untuk hari baru yang Tuhan berikan, kesempatan untuk kami jalani dalam berkat Tuhan. Saat ini sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan firman-Mu. Urapilah kami Tuhan agar kami mengerti dan taat pada setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam Injil Yohanes pasal 5, ayat 8-9 bagian A. Tertulis demikian. Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada tahun 1988, perusahaan sepatu Nike meluncurkan slogan "Just Do It" yang masih dipakai hingga sekarang ini. Just do it dimaksudkan sebagai seruan atau motivasi untuk bertindak, mendorong setiap orang untuk melakukan sesuatu, mengatasi hambatan, dan mencapai tujuan dengan melakukan suatu tindakan meskipun ada kesulitan, ada tantangan. Slogan ini telah mengangkat Nike dari sebuah merek di bidang olahraga menjadi sebuah gaya hidup di mancanegara. Dalam Alkitab, kita melihat bahwa Tuhan selalu meminta kita untuk bertindak. Just do it, just obey. Ketika ada tindakan, maka ada mujizat. Ketika ada tindakan, maka ada berkat. Ketika ada tindakan, maka ada penggenapan rencana Allah. Abraham bertindak mengikuti panggilan Tuhan, meskipun dia belum tahu akan kemana. Daud bertindak dan mengalahkan Goliat. Janda di Sarfat bertindak membuat adonan roti terakhir dan terjadi mujizat. Murid-murid Tuhan Yesus bertindak membagi-bagikan potongan roti dan ikan yang jumlahnya tidak seberapa, namun kemudian terjadi pelipat gandaan.
Dalam Yohanes 5 ayat 8 dan 9 bagian A ini tertulis, kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ayat ini merupakan bagian dari sebuah kisah mujizat di mana Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh selama 38 tahun. Orang itu sedang berada di sekitar kolam Bethesda dan mengharapkan kesembuhan. Disitulah ia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan ia menerima mujizat. Tapi kita perhatikan saudara bahwa kesembuhan itu terjadi ketika ia bertindak. Mujizat itu terjadi karena ia mau bergerak. Ia sudah disembuhkan, tapi kalau tidak ada tindakan, maka ia akan tetap dalam keadaannya. Mujizat ini saudara dimulai dengan sebuah perintah dari Tuhan Yesus. Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Perintah ini terdengar sederhana, dan mungkin bagi orang yang sudah lama sakit itu, perintah ini bisa jadi seperti main-main. Mungkin sebuah prank atau sebuah lelucon. Itu tergantung dari sikapnya, yang mau percaya atau tidak. Tuhan Yesus tidak sedang main-main di sini. Ia serius memberikan perintah itu. Tindakan pertama yang perlu dilakukan orang ini adalah bangun. Seandainya saja ia tidak mau meresponi perintah Tuhan, maka tidak akan terjadi mujizat. Orang yang sakit ini bisa saja meragukan perintah Tuhan Yesus, tapi ia memilih untuk percaya dan bertindak. Dia percaya dan berani untuk mengambil langkah pertama. Meskipun mungkin itu rasanya tidak mungkin, tapi ini menjadi kunci baginya untuk menerima mujizat. Tindakan kecil kita, saudara, yang didasarkan pada iman, dapat membawa perubahan yang besar, dapat membuat mujizat dalam hidup kita. Ketika orang itu mematuhi perintah Tuhan, ia sembuh total. Mujizat terjadi dalam ketaatan. Mujizat terjadi saat dia bertindak. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah ada perintah Tuhan yang sedang menunggu untuk kita taati? Adakah perintah Tuhan yang masih menunggu tindakan dari kita? Mungkin itu adalah perintah untuk bangun dari keterpurukan, bangun dari kecemasan, bangun dari ketakutan. Mungkin itu perintah untuk mengampuni, untuk melangkah dalam iman, atau untuk mengambil langkah-langkah yang kelihatannya kecil, tapi akan membawa perubahan. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, ambil tindakan, ikuti dan taati perintah Tuhan, dan alamilah mujizat Tuhan saat kita bertindak. Milikilah iman selalu, karena firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu kembali mengingatkan kami, mengajar kami, menuntun kami untuk kami memiliki iman dan memiliki tindakan dalam setiap keadaan. Tolong kami dan kuatkan kami Tuhan, supaya dalam segala keadaan yang kelihatannya mustahil, keadaan yang sulit, kami tetap mau bertindak. Kami mau mentaati firman-Mu, kami mau percaya akan janji-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sungguh yakin Tuhan mengerjakan mujizat-Mu, penggenapan rencana-Mu yang baik, yang indah sempurna dalam kehidupan kami. Kami mau selalu bertindak, taat melakukan kehendak-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang hari ini, dalam segala tugas aktivitas kami. Berikan kami hikmat-Mu untuk mengerti apa yang harus kami lakukan, sehingga setiap keputusan kami itu berkenan kepada Tuhan dan membawa kebaikan. Kami berdoa mohon lawatan Tuhan bagi setiap kami, yang sakit disembuhkan saat ini, yang lemah dikuatkan, yang susah dapat penghiburan, yang terikat terbelenggu dosa dilepaskan dan diberi kemenangan, dan yang sedang dalam persoalan masalah diberikan jalan keluar yang ajaib. Terima kasih Bapa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, naikkan doa permohonan saudara secara pribadi.
Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan akan terus memimpin kami masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik dan sempurna. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.